Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain, amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadiatan wasilatan ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami utawi piro-piro sejo kang dingini. Maksudnya adalah kekuatan hati atau kemantapan hati atau keinginan yang sungguh-sungguh. Iku latahriku ora bisa bedah, tidak akan bisa menembus aswarul aqdari ing pira-pira watese pestine Gusti Allah. Dalam hikmah yang ketiga ini kita akan berbicara tentang bahwa kekuatan apapun, sehebat apapun suatu perencanaan, suatu manajemen atau kekuatan yang dimiliki oleh makhluk itu tidak akan pernah bisa merubah sesuatu yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah. Hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah yang ketiga ini iku kataklili kaya dene alasan lima maring hikmah qablaha kang ing dalem sadurunge hadhil hikmah. Watasluhu lan bagus apa hadhil hikmah aidan halemaleh lima maring hikmah badaha ing dalem takwise ikilah hikmah. Ka'annahu kaya satemene ki musannaf iku kala ngendika sapa ki musannaf iradatuka utawi kekarepane sira ayuhal muridu he murid, kehendakmu khilafama kang khilafuma kang nulayani perkara arota kang ngarepake ing ma sapa maula kabendorone sira iku la tujdi ora aweh faidah apa iradatuka naf'an ing suatu kemanfaatan li'annahu kana satune kelakuan idza kanat nalikane ana apa sawabikul himami pira-pira kekuatan sejo
kang dingini ai alhimamu tegese pira-pira sedya asawabiki pira-pira kang dingin maksude ai syari'atut taksiri kang cepet olehe nglabeti fil asya'i ing dalem wiji-wiji wahya utawi himamus sawabik iku qawiyun nafsi kuate awak-awakan kekuatannya seseorang allati yo qawiyun nafsi kang fa'ilu kang agawe sapa sira anha saking himam al asya'a ing suci-wiji wa takunu lan ana apa himam lil wali kadhe kekasih Gusti Allah iku karomatan dadi karomah kemuliaan yuqalu den ngendikake fa'ala wis agawe sapa wali kada ing mengkene bihimmatihi kelawan himmae wali ida wajahan nalikane ngadepake sapa wali ha ing asya ha ing himam ilahi maring dah bahwa jada mongko nemu sapa wali wali ghairi lan kadue saliyane wali as-sahiri kodene tukang sihir wal aini lan wong kang duweni peninggalan landhep orang yang mempunyai kekuatan mata untuk mempengaruhi seseorang iku ihanatan nginaake dadi kehinaan la tang fa'ilu ora agawe sapa sira anha saking himam al asya ing iki ila bitakdirillahi angin kelawan ketentuane Gusti Ta'ala ai bi iznihi tegese kelawan izin Gusti Allah Subhanahu wa taala fal himamu mongko utahe pira-pira sejo wairu sawabiki kang ora ndingini kahimatuka kaya dene sedone sira ayuhal muridu he murid iku la asara ora ana labet iku mujud laha kadue himam min babi aula iku saking bab luwih utama wa fi hadza mongko iku tetep ing dalem ikilah himam tabriduna ril hirsi utawi ngademake genine lupa al mustawilati kang mulat-mulat al mustailati kang mulat-mulat fi qalbihi ing dalem atine murid atayukhila sehingga ngayalake ngangen-ngangen berhayal sapa lahu murid anna dzalika syai' satemene mengkono syai' iku tau'uyatihi ana ing kekuasaane tangane murid wa annahu la satemene murid iku yudrikuhu bakal nemoni sapa murid ing dzalika syai' la mahalata hale mesti wal idhofatu utawi idhofah nyandarake bi qaulihi ing dalem dawuhe ke musannaf sawabikul himam laqad sawabikul himam iku min idhofati sifati saking nyandarake sifat ilal mausufi maring perkara kang sifati kama takororo kaya keterangan takororo kang dadi tetep hukum wa fi qaulihi la ing dalem dikene ke musannaf aswarul aqdari lafat aswarul aqdar iku min idhofatil musyabbahi idhofahake perkara kang den surupake musyabbah bih lil musyabbah maring perkara kang serupa
menyerupakan sesuatu yang serupa. Idzafatal musyabbah ilal musyabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa himmah atau hikmah yang ketiga ini masih ada kaitannya dengan hikmah yang kedua, bahwa dikatakan oleh Syekh As-Sarqawi hadhil hikmah katahil lima qablaha, menjadi alasan hikmah ini menjadi alasan untuk hikmah yang kedua kemarin, bahwa hikmah yang kedua itu kan mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk berpindah dari makom tajrid ke makom asbab atau dari makom asbab ke makom tajrid sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi boleh berpindah ketika kita memang yang memilihkan itu adalah Allah, yang memindahkan itu adalah Allah, bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Allah. Karena memang sesuai dengan ciri-ciri bahwa dia itu memang harus berpindah, mempunyai ciri-ciri untuk berpindah. Nah, ketika seorang mempunyai ciri-ciri untuk berpindah dari makom satu ke makom yang lain, dari makom tajrid ke makom asbab atau ke makom asbab ke makom tajrid, lah itu tandanya bahwa kita itu memang disuruh untuk pindah, karena memang ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Lah ketika kita mencoba untuk berpindah sendiri dengan segenap kekuatannya, ketika kita di makom asbab dengan kekuatan yang ia miliki ingin berpindah makom tajrid, maka hal itu tidak akan bisa mulus, tidak akan bisa terjadi, dan tidak akan baik tanpa kehendaknya Allah. Qala iradatuka ayyuhal murid khilafu ma aradahu maulaka la tujdi naf'an, bahwa keinginanmu untuk berpindah dari makom tajrid ke makom asbab ataupun sebaliknya tanpa kehendak Tuhanmu maka tidak akan bermanfaat. Li'annahu idza kanat sawabiqul himam ay syari'at ta'srifil asya' wa hiya qawiyyun nafsi allati tanfa'u al-asya' wa qad taqumul wali karamatan, bahwa keinginan atau kemantapan hati, qawiyyun nafsi, kekuatan seseorang untuk melakukan sesuatu hal kalau dia seorang wali, seorang kekasih Gusti Allah, maka ini dinamakan keramat. Jadi kalau seorang wali itu kalau mengatakan sesuatu itu akan terjadi. Jadi kalau fa'ala kata bihimati idza wajjaha ilaihi fawajada, sehingga dengan qawiyun nafsi itu, dengan kekuatan segenap kekuatan yang ia miliki, ketika dia melakukan sesuatu, mengucap sesuatu akan terjadi, mengingat sesuatu akan terjadi. Ini kalau dia seorang wali termasuk keramat, menjadi karomahnya, menjadi keramatnya. Begitu juga kalau dia seorang penyihir atau seorang yang mempunyai kemampuan luar biasa yang berada di matanya, sehingga dengan dia menatap seseorang maka orang lain bisa celaka. Ini juga dengan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya. Himamus sawabikul himam, dengan qawiyun nafsi,
dengan kekuatan yang mereka miliki. Apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan akan menjadi kenyataan. Semuanya ini, entah itu seorang wali, entahkah seorang penyihir, keadaan khariqul ada ini, keadaan yang tidak lumrah atau selain kebiasaan seseorang, keramat-keramat, keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang terjadi pada seorang wali atau seorang penyihir, orang penyihir yang menyihir, merubah tongkat menjadi ular, atau seorang keramat mukjizat, keramatnya seseorang wali yang bisa menjadikan dedaunan menjadi uang. Ini seorang wali bisa melakukan seperti itu. Seorang sihir juga bisa melakukan bisa memunculkan keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban tersebut, ya. La tanfa'ilu anha al-asya' illa bitaqbillah. Keanehan ini, keajaiban ini, kehebatan ini yang dimiliki oleh seorang wali, yang dimiliki oleh seorang penyihir, itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali memang sudah menjadi takdirnya Allah. Bi'idnihi, maksudnya adalah sudah diirini oleh Allah. Kehebatan seseorang, kemuliaan seseorang itu tidak bisa terjadi jika memang tanpa izin Allah, jika memang tanpa takdir Allah, ketentuan Allah. Wal himam ghairu sawabik kahimatu ka ayyul murid la asaralah seperti aula. Apalagi orang biasa, yang tidak punya khariqul adah apa-apa, yang tidak punya kekuatan kemustajaban doa, maka doanya pun tidak akan, apalagi orang biasa, seorang wali aja tidak akan pernah bisa memunculkan keramatnya tanpa izin Allah. Apalagi orang biasa yang tidak mempunyai istijabah doa, sangat tidak akan pernah mempunyai khariqul adat. Seorang wali aja tidak bisa tanpa izin Allah, apalagi orang biasa. Lebih-lebih tidak bisa. Lagi-lagi ini adalah tanpa izin Allah. Fa fi hadza tabridu naril hirsi al-mustaqilati fi qalbihi. Oleh karena itu, hikmah ini untuk meredam, untuk menyadarkan seseorang bahwa angan-angan, bahwa cita-cita, bahwa hayalan-hayalan seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, atau dia bisa merubah segalanya, bisa manajemen suatu yayasan, suatu perusahaan dengan kekuatannya, ini tidak akan pernah bisa tanpa kehendak Allah. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika huda illa ayyasha Allah.
janganlah kamu sekali-kali mengatakan bahwa saya besok akan melakukan seperti ini, kecuali illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah ini harus selalu diikutkan. Karena apa? Karena ya sesuatu apapun tidak akan pernah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Sehebat apapun seseorang, sekeramat apapun seorang wali, itu kalau Allah menghendaki dia kalah, ya kalah. Nabi aja peperangan juga tidak semuanya itu menang, dalam artian bahwa sehebat apapun seseorang itu tidak akan pernah bisa muncul kehebatannya, tidak akan pernah muncul kesuksesannya itu tanpa izin Allah. Ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita raih, apapun yang terjadi kepada kita menjadi orang mulia, kita menjadi orang yang berilmu, orang kaya, menjadi pejabat, meraih beberapa prestasi, ini tidak akan pernah terjadi kecuali izin Allah. Makanya fi hadzat tabridun nas, untuk meredam, untuk mengingatkan, ingatlah, jangan sombong, jangan merasa bahwa kita itu mempunyai kekuatan, jangan merasa kita itu adalah orang-orang yang keluar dari takdirnya Allah. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga dikatakan bahwa dalam syarah hikam yang lain oleh Syekh Wajibah itu bahwa nahnu idza qulna syai'an fa kharaja fa fariha marratan wahidan wa idza lam yakhruj fa fariha asyra marratin wa dzalika litahaqquqihi li ma'rifatillah ay kama qala. Sehingga dikatakan bahwa ketika seseorang berdoa kemudian doanya dikabulkan, ini seorang wali Gus Allah Al-Khawas itu mengatakan bahwa ketika doa saya terkabul itu saya senang, tapi senangnya cuma satu kali. Tapi wa ilam yakhruj wa idza lam yakhruj, ketika tidak terwujud, ketika doa saya tidak terkabul, saya afarihna asyra marratin, maka kami atau saya merasa bahagia 10 kali lipat. Kenapa? Doanya tidak terkabul malah bahagianya itu sampai 10 kali. Wa dzalika litahaqquqihi ma'rifatillah. Karena dia sadar betul bahwa ketidak terkabulnya atau belum terkabulnya doa pada saat itu kehendaknya Allah. Dia sadar betul itu kehendaknya Allah. Dengan dia sadar bahwa itu kehendaknya Allah, itu namanya adalah dia mencapai tahaqquqi ma'rifatillah. Dia benar-benar mengenal Allah, mengenal takdirnya Allah, sehingga dia itu merasa senang bahwa dia itu memang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, sadar betul bahwa ini tidak terkabulnya doa itu adalah kehendak Allah.
Tapi kalau doanya terkabul, itu bisa jadi secara spontan mengatakan bahwa ini adalah ada andil kekuatanku, padahal sebenarnya itu tidak. Sehingga saya senang cuma satu kali. Itulah bedanya. Beda dengan kita kalau doa dikabulkan itu senangnya senang sekali, tapi kalau tidak dikabulkan kita sedih. Ini terbalik. Justru kalau doa kita terkabul, itu ya kita senang karena doa kita terkabulkan, terwujud, ya. Nah, kalau tidak terkabulkan itu justru ini kok tidak terkabul, malah senangnya malah berlipat-lipat. Ini karena kita sadar betul bahwa, saya ulangi lagi, sadar betul bahwa kita tidak terkabulnya doa itu murni kehendak Allah. Tidak ada campur tangan, tidak ada keyakinan ada kekuatan lain. Sehingga kekuatan kita itu tidak ada yang bisa merubah. Beda dengan ketika doa kita terkabul. Ketika doa kita terkabul, seakan-akan apa? Seakan-akan bahwa terkabulnya doa ini adalah ada campur tangan kekuatan kita. Padahal itu sebenarnya tidak. Sehingga kualitas ketika kita sadar betul itu takdir Allah dengan kualitas ketika masih ada kemungkinan itu ada campur tangan kekuatan lain, ini yang menjadi pembeda, yang menjadi alasan seorang Syekh Ali Al-Khawas itu mengatakan bahwa justru ketika doanya tidak terkabul itu farihna asyromatin litahakkukihi ma'rifatullah, karena tahqiqnya seorang hamba, kesadarannya dia bahwa memang manusia tidak punya kekuatan untuk mengabulkan doa, dan tidak terkabulnya doa ini adalah murni kehendak Allah, sehingga kita akan pasrahkan semuanya. Oleh karena itu, bahwa juga dikatakan kalau seorang walinya Gusti Allah itu kadang itu aneh-aneh, berbeda dengan orang awam. Ada seorang walinya Gusti Allah itu ketika miskin, dulunya miskin sekarang menjadi orang kaya, itu juga dia itu sedih, merasa khawatir. Khawatirnya apa? Barangkali bahwa ketika dulu miskin sekarang kaya, kekayaannya itu akan membuat melenakan dia, melupakan apa yang menjadi, melupakan kebiasaan ibadahnya, merasa bahwa dia itu punya kekuatan, merasa bahwa dirinya itu punya kekuatan sehingga bisa mewujudkan impiannya. Itu kadang seperti itu. Kadang orang kalau doanya terkabul itu ya kayak gitu, seakan-akan bahwa dia itu punya kekuatan. Tapi kalau doanya tidak terkabulkan, dia langsung ingat, sadar betul, hambamu tidak punya kekuatan apa-apa. Menginginkan sesuatu pun tidak tercapai. Dan ini murni takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa kita harus menyadari betul apa yang terjadi kepada kita
apa yang telah ditakdirkan kepada kita, kita harus sesuai dengan takdirnya Allah, sesuai dengan ciri-ciri yang kita ditempatkan di mana, kita ditempatkan di makom apa, sebagai apa, itu mari kita jalani takdirnya Allah. Kita diperankan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang murid, sebagai pelajar, sebagai penguasa, sebagai pejabat, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, sebagai apapun, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai orang kuli dan lain sebagainya. Maka lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua bisa menjadikan kita itu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.